peta yang baru. Nah, jadi kalau teman-teman perhatikan ya, ini kan ada garis biru. Garis biru ini didapat dari high pada tanggal 11 Mei 2022. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini, IHSG tuh selama 4 hari terakhir, dia tuh ketahan di area ini. Kayak mau breakdown nggak jadi, mau breakdown nggak jadi, breakdown nggak jadi. Nah, kesimpulannya, garis biru ini di angka 6835 ini menjadi satu support yang cukup kuat. Demikian pula dengan resistennya di area ini ya, di area, bentar aku batin dulu magnetnya, di area ini 6931 ini menjadi satu resisten yang cukup kuat di level ini ya. Nah, jadi teman-teman perhatikan di sini nih, ini zigzag gitu ya. Nah, terus masa sideways itu selalu 50-50. Jadi masa sideways merupakan masa penantian ya. Jadi masa sideways itu merupakan masa penantian sebenarnya gitu. Masa penantian pertarungan antara bull dengan bear. Apakah bull yang akan menang atau bear yang akan menang gitu. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ini teman-teman, ini sideways masa penantian, siapa yang bakalan menang sih? Kalau bullnya yang bakalan menang, berarti dia breakout dari 6931. Tapi kalau bearnya yang menang, dia akan breakdown dari 6835. Terus kita mesti gimana dong? We always hope for the best and prepare for the worst. Dan kemudian yang bikin IHSG naik tinggi ini sebenarnya juga bukan sesuatu yang sangat fundamental, bukan sesuatu yang kuat banget sebenarnya, bukan dari saham-saham perbankan gitu. Yang bikin dia naik sebenarnya kemarin adalah dari saham-saham saham-saham teknologi. Yuk kita lihat sekarang sebelum kita ke perbankan gedenya. Kabarnya dari GoTo gimana nih? Kabarnya GoTo nih. Nah, ini kita perhatikan di sini ternyata petanya GoTo ini mirip banget dengan petanya IHSG. Nah, kalau kita perhatiin GoTo ini dia naik 1 2 3 4 hari ya. Tadinya volumenya naik pada tanggal 19 Mei, tapi kemudian pada 3 hari perdagangan terakhir kemudian volumenya turun. Jadi di sini agak-agak divergen sebenarnya gitu, meskipun ada berita private placement dan lain sebagainya ya. Kita sih waspada aja. Intinya trennya ini sebenarnya masih belum bagus dan ini merupakan satu technical rebound aja, dead cat bounce. Kalau aku ngelihat kayak gini, ini lebih besar potensinya untuk dia mengalami koreksi daripada dia naik gitu. Dan kita juga lihat untuk saham yang lain dari sektor teknologi, saham Bukalapak. Yang menarik dari saham Bukalapak adalah dia turun duluan dibandingkan dengan saham GoTo gitu. Jadi kalau kita bandingin dengan saham GoTo tuh turunnya nggak begitu banyak, Bukalapak udah turun duluan gitu. Dan ini sesuai dengan antisipasi kita udah gambarin, aku ada gambarin ini line item ini. Nah, ini supportnya di angka 272. Dia udah dekat banget dengan area support dan ini keluar hijau. Nah, teman-teman kalau untuk buka ini malah kita melihat ada peluang untuk pantulan. Jadi kalau misalkan mau trading jangka pendek, ini level 272 jadi level best price gitu. Jadi kalau di bawah 272 teman-teman bisa stop loss. Nah, kemudian upside-nya di mana nih? Upside-nya bisa naik sampai ke berapa nih untuk Bukalapak? Bisa sampai ke kemungkinan 308 sampai 310. Tapi teman-teman nggak harus dibeli ya. Hari ini kayaknya banyak yang masuk angin. Udah pada belum selesai keroan. Masuk angin apa? Suaranya kecil, kencengin suaranya. Oke. Ya, ini karena ada yang bobok di sebelah situ. Jadi baiklah. Oke. Ya, jadi meskipun dia lagi di area support, buka di area support, tapi nggak harus di tradingin. Kita baru masukin watchlist aja. Dan Diani Putri, makasih M-Trade Team yang selalu memberikan yang terbaik untuk M-Traders. Mantap banget, Miss Cie. Thank you banget buat Diani Putri buat testimoninya dan buat teman-teman tim M-Trade gitu. Terus Happy Cuan buat M-Trader. Oke. Tadi aku ketinggalan saham multi bagger Hicks, ada rekamannya nggak ya? Kita akan bikin lagi nanti 2 minggu lagi lebih lengkap ya. Oke. Suara tiba-tiba kecil. Udah kenceng nggak sih? Oke. Terus aku mau bahas saham hari ini, temanya masih komoditi, tapi hari ini lebih ke oil and gas. Kemarin kan kita bahas pegas ya,
Nah, hari ini kita akan bahas di oilnya, oil and gas. Terus kemudian ke consumer good. Udah lama nggak kita bahas consumer good nih, padahal consumer good juga cukup menarik gitu. Oke, nah kita lihat sekarang. Tadi aku janji bahas saham perbankan dulu deh. Oke, baiklah, aku akan bahas saham perbankan dulu. Tadi ada yang nanya BCA nasibnya gimana? BCA nasibnya gimana? Ya dia masih murah, masih di bawah aja. Dan kalau teman-teman perhatikan angka 7275 ini kuat banget, susah banget ditembusin di bawah gitu. Jadi selain 7275 ini ada MA200, ada MA200 ya. Nah, MA200 nih ini juga nahan banget di sini gitu. Jadi dia berpotensi untuk ketahan di area 7275. Jadi teman-teman yang belum punya BCA yang mau, kok suaranya masih kecil? Masa sih masih kecil, udah kenceng kali. Oke. Yang mau beli BCA di angka 7275 ini sebenarnya ini angka yang cukup murah gitu. Secara teknikal bukan secara valuasi. Masih kecil suaranya. Masa sih? Udahlah. Oke. Terus sekarang kita lihat hari ini saham BRI dan BNI ini juga turun, tapi turunnya sebenarnya masih sideways aja. Kalau untuk BRI ini aku update supportnya ya, supportnya di angka 4250 dan lagi-lagi dia juga ketahan MA200 di sini. Jadi angka 4250 ini merupakan angka yang cukup kuat. Nah, kemudian BNI ini dia juga ada koreksi dikit, normal correction aja, nawar aja kalau BNI ya. Jadi tadi BCA dan BRI yang cukup kuat. Nah, Bank Mandirinya gimana? Bank Mandirinya supportnya saat ini aku update yang baru di angka 7.800 ya, 7.800 di sini. Kalau bisa dapat di 7650 akan lebih oke gitu. Kalau masih kecil suaranya suruh Teddy Polandra aja ya, suruh Pak Teddy teriak-teriak ya. Oke. Oke lah. Ya, sekarang aku akan bahas untuk saham-saham komoditinya. Bahas saham komoditi. Aku mulai dari Pegas dulu, dari oil and gas. Kemarin kita bahas Pegas ini kita ngarep ada koreksi atau ada retracement sehingga teman-teman yang belum punya mungkin bisa buy on weakness di 1615 atau 1610. Dapat dari mana sih angka itu? Dapat dari high yang ada di sini gitu. Dapat dari high yang ada di sini nih. Nah, jadi ini patternnya tuh cakep banget sebenarnya. Mungkin bukan cup and handle ya, tapi di sini cupnya tuh gede dan ini pattern yang sangat bullish sekali. Jadi kalau teman-teman mau tahu untuk upside-nya atau target dari pattern tersebut, kita gambar panah ini, kita taruh di sini. Jadi targetnya di angka sekitaran 1890-an atau 1900-an. Wah, berarti masih bisa naik dong. Sebenarnya kalau ngelihat candle-nya 2 hari naik dengan volume transaksi tinggi, besok masih ada kemungkinan lusa ya, masih ada kemungkinan untuk naik gitu. Dan volumenya mungkin akan semakin mengecil gitu. Nah, teman-teman, tapi untuk posisi Pegas yang udah 2 hari naik setinggi itu, kayaknya nggak bijak untuk dikejar. Jadi biarin aja dulu buat teman-teman yang belum punya, makanya join mTrade ya, biar dapat petunjuk untuk beli dan jual saham. Kalaupun join mTrade misalkan teman-teman dapat info dari mTrade harganya beda-beda dikit, itu nggak apa-apa. Misalkan kayak lebih tinggi dikit, itu nggak apa-apa, dikit aja gitu. Tapi yang penting teman-teman siap dengan resikonya, masuknya juga nggak kegedean nominalnya gitu. Oke, terus sekarang kita lihat Raja, Rukun Raharja. Nah, ini masih dari sektor yang sama, gas ya, dari sektor yang sama. Sekarang kita lihat mTrade, Pegas masih ngehold nggak ya? Sama Raja, Pegasnya masih ngehold. Ini harusnya untung sih. Ini kok merah ya? Aneh. Karena Pegasnya naik. Ini ada bug, berarti aku kasih tahu tim engineering dulu. Ya, jadi kemarin Pegas tuh kita beli dan hari ini hijau, berarti mestinya untung. Terus kemudian kita lihat untuk Rajanya nggak ada, jadi kita fokus di Pegas. Wait, aku kasih tahu dulu untuk tim. Oke, Pegas bisa ke berapa? Tadi aku ada kasih lihat untuk target patternnya sih sekitaran 1880, tapi disclaimer juga ya, nggak harus sampai ke situ juga. Oke, halo Valencia Agatha.
Terus selain Pegas, aku mau Pegas Raja ya. Aku mau bahas Raja sekarang. Ini masih dari sektor oil and gas. Jadi Rajanya hari ini naik tinggi juga. Dia breakout dari resisten 278. Udah agak telat sih kalau mau masuk, dan ini masih bisa naik. Kalau teman-teman mau masuk, mungkin oil ini lebih menarik gitu. Jadi tadi oil tuh naik dengan volume transaksi yang lumayan. Nah, di sini ini breakout dan volume transaksinya juga masih tinggi. Meskipun dia turun, ini dia turunnya juga masih oke, nggak sampai breakdown lagi. Ini saham Medco guys gitu. Jadi ini Medco masih boleh beli Raja, nggak, jangan deh gitu. Mendingan di oilnya ya, di oil, karena dia masih belum jauh dari breakout levelnya di angka 570 gitu. Terus kemudian kita lihat saham dari sektor oil lagi ya. Nanti kita akan bahas kenapa sih oil kok dia naiknya lumayan signifikan ya. Kita akan bahas nanti dari sektor minyak-minyakan. Di sini ini ada Elsa. Ya, ini ada Elsa. Aku tarik garis miring aja karena di sini banyak banget high-nya. Dia udah breakout dari downtrend line jangka pendeknya, terus dia di sini ngebentuk satu high yang baru. Jadi aku taruh satu garis di sini. Ya, dia berusaha breakout ya. Kalau ngelihat patternnya Medco lebih cakep gitu. Tapi Elsa juga nggak jelek karena dia tadi naik dengan volume transaksi yang lumayan tinggi juga. Jadi kalau untuk Medco dan Elsa ini masih cukup oke gitu ya. Masih cukup oke. Jadi di bawah angka 290 mungkin kita mesti batasi resiko untuk Elsa, tapi di atas itu masih oke. Oke, bentar ya. Oke, terus besok libur ya, Rizky Falah. Iya, besok libur. Kenapa sih sebenarnya Medco dan juga Esani naik sektor oil and gas? Kenapa naik gitu? Jadi salah satu penyebabnya adalah persediaan minyak ini masih terbatas ya. Persediaan minyak di Amerika ini tercatat mengalami penurunan 10%, jadi 220 juta barrel pada minggu kedua bulan Mei. Jadi hampir mencapai level pasokan terendah selama 4 tahun terakhir di 211 juta barrel gitu. Jadi permintaan minyak masih meningkat, terutama ketika lockdown China udah mulai dibuka bertahap. Nah, harga minyak itu juga kembali ke 110 US dollar per barrel dan masih cukup atraktif, artinya masih bisa naik gitu. Dan ini akan jadi pendorong naiknya untuk average selling price atau harga minyak itu sendiri untuk emiten minyak juga gitu, yang bisa mengoptimalkan pendapatannya gitu. Nah, tapi untuk Medco sendiri sebenarnya valuasinya udah cukup tinggi, jadi kita trading aja gitu. Baik untuk Medco maupun untuk Elsa gitu, udah cukup tinggi. Terus ada resiko dari kenaikan suku bunga karena utangnya Medco ini udah cukup tinggi juga dengan debt to equity ratio-nya 376% ya. Sedangkan Elsa itu debt to equity ratio-nya sekitaran 91,53%. PTBA masih boleh dikejar nggak untuk kejar dividen? Masih boleh dibeli nggak? Kita lihat PTBA. Kalau menurutku sih udah ketinggian ya guys ya, dan ini udah jauh banget dari base-nya. Ini base 1, ini breakout pertama di sini, ini breakout kedua. Nah, sekarang tuh dia udah breakout ketiga, udah di base yang ketiganya gitu. Jadi ya kayaknya udah agak-agak ketinggian. Kalaupun mau beli, better nunggu diskon sekitaran level 4110 gitu. Terus ini banyak yang galau mau nanyain Antam dan Harum dan lain-lain. Turun semua tadi ya, jadi turun semua. Kita coba bahas sebelum aku bahas sektor consumer good.
target jauh aja aku nggak mau sih kasih target jauh-jauh, nanti terlalu tinggi ekspektasinya. Antam nih masih bisa turun, masih bisa koreksi. Kemungkinan terburuk ya, kemungkinan terburuk kalau kita mau hati-hati turunnya sekitar level 2330, sekitaran level ini gitu. Jadi kalau misalkan dia turun di 2330 dan kena MA 200 dia mantul lagi, dia akan membentuk pattern double bottom. Oke, terus kemudian Inco ini ya sektor komoditi ya kayak gini, volatile, makanya harus siap trading untuk yang di sektor komoditi. Inco bakalan koreksi bisa sampai ke berapa gitu. Ini aku kasih beberapa supportnya. Inco bisa koreksi sampai ke yang pertama di 7375 atau ke 6950 gitu. Nah, kemudian yang satu lagi kita lihat dari sektor pertambangan, metals. Ya, ini harum bakalan bisa turun lagi guys. Jadi aku bahas dulu metals masih bisa turun sampai 9825. Jadi be very careful kalau misalkan di bawah 9825 ya batasin resiko gitu ya. Jadi kalau 9825 dia mantul, dia akan membentuk pattern double bottom juga gitu. Nah, ini banyak banget yang nanyain juga untuk saham Doit, banyak yang nyangkut katanya. Oke. Halo semuanya. Oke, ini Doit ya. Nah, ini chartnya kalau teman-teman perhatikan Doit ini kayak nggak ada candlenya, tapi ini turun ARB kayaknya. ARB nih 6,42%, ini juga 6,67%, kayaknya banyak yang nyangkut ya. Mau jual nggak bisa jual kali ya teman-teman. Cuman kalau misalkan kejadiannya udah kayak gini, ini turun kayak gini, ini udah nggak bagus sih. Jadi mesti batasi resiko. Jadi ketika kemarin kan kita expect ada keluar bentuk higher high kayak gini ya, tapi ternyata higher high-nya dia tidak terwujud, malah breaking down terus. Jadi mestinya breakdown dari MA20 ini dibatasin atau jual gitu. Tapi kalau nggak bisa jual gimana, ya udah nunggu aja, nunggu sampai ada transaksi gitu. Jadi teman-teman di sini pentingnya money management atau pentingnya ini apa namanya, ARB udah 3 hari ya, pentingnya money management, position sizing. Jadi teman-teman better diversified, terutama kalau teman-teman pemula. Aku mendengar beberapa cerita orang yang masuk ke saham tuh gila-gilaan, modalnya gede banget gitu, katanya sampai ratusan M. Untuk retail ya, bukan untuk institusi. Ratusan M tuh gede gitu, dan masih pakai margin. Kok bisa ya gitu? Dan di pol-polin di saham tertentu ya silahkan, kalau memang profil resikonya berani ya nggak masalah. Mungkin dia masukin ratusan M tapi hartanya triliunan ya nggak masalah gitu loh. Yang jelas kita jangan FOMO, jangan kepengen sama rezekinya orang lain ya, karena rezeki tiap orang beda-beda. Ya udah, disyukuri aja, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu gitu. ADMR gimana? PTBA gimana? Tadi ada yang nanya kalau belum punya mau dividen, mau ambil sekarang bisa nggak? Aku udah bahas tadi PTBA, tunggu koreksi dulu. Bahkan kalau bisa tunggu koreksinya sampai sekitaran 4.200 atau 4.110. Di angka sekarang tuh agak ketinggian gitu. Terus aku mau bahas sektor consumer goods. Oke, sektor yang lama banget sektor yang lama banget lagi stagnan di bawah, terus kemudian udah breakout. Nah ini teman-teman, ini coretan aku beberapa hari yang lalu.
Ini ICBP, terus kemudian ini dia MA-nya tuh Golden Cross. Jadi buat teman-teman yang punya ICBP hold ya, kita juga udah kasih tahu beberapa waktu yang kemarin untuk beli dan juga untuk hold buat ICBP kita ada jangka pendek, menengah dan juga panjang. Ya, jadi teman-teman buat jangka panjang sih kayaknya masih bisa oke, masih bisa hold gitu. Nah, kalau beli gimana? Belinya mungkin tunggu retracement aja. Mtrade udah kasih tahu untuk beli beberapa waktu yang lalu sih sebenarnya gitu. Jadi untuk jangka menengah, jangka panjangnya tuh itu udah di sekitaran 25 April. Kita infoin 25 April tuh di sini. Di sini nih. Oke, signal putus-putus, mau sih Unilever ambles terus kata Aksa Trio, tapi NFB masih tinggi. Apa bisa jadi patokan hold? Enggak, kita lihat ya Unilever ya. Unilever ambles terus, enggak loh. Dia tuh naik kenceng dan dia ini turunnya tuh normal banget. Ini koreksi normal. Supportnya sekarang di 4680 atau 4690. Nah, kalau mau dicari dia bisa turun sampai level berapa? Kita pasangin Fibonacci retracement. Kemungkinan dia bisa turun sampai 44 atau 4280. Nah, ini kebalik Fibonacci-nya. Harusnya nolnya yang di atas. Sorry, aku balik dulu ya. Ini dia. Oke. Ya benar. Jadi supportnya sekitaran 4440, ini Fibonacci 50% dan Fibonacci 61,8%-nya di angka 4300 gitu. Jadi angka ini yang aku linkerin di sini nih. Nah, ini merupakan angka yang cukup murah kalau misalkan ada diskon buat Unilever buat kalian yang mau simpan untuk jangka menengah atau panjang, karena kita lihat ini udah ada pattern akumulasi gitu. Mtrade itu the best, semua saya belum pernah dapat free access dari misalnya, pinter aja ya ngerayunya ya. Ya Indratan 01, kamu dapat Mtrade 7 hari deh. DM saya MT7, nama, email dan WhatsApp. Gimana kamu bisa tahu Mtrade the best kalau belum pernah pakai? Ya, oke. Tapi thank you aja sih. Astra International, ntar aku akan bahas dulu untuk Indofood. Ya, aku bahas dulu Indofood ya. Ya, ini Indofoodnya mirip-mirip kayak Indi, dan yang menarik sih dia lagi ngebentuk higher low terus. 1 2 3. Kayak gini. Nah, jadi ini trennya cukup oke. Jadi teman-teman yang mau buy and hold untuk saham consumer good, menurut aku ya lebih aman daripada teman-teman buy and hold untuk saham sektor teknologi. Menurutku itu lebih bikin deg-degan. Alita Rimbawa mau serok saham apa yang lagi murah tapi RDN-nya gak cukup. Gimana dong Miss? Ya udah kerja dulu, kumpulin duit. Yesi Vera mau Mtrade 7 hari, selalu rajin nonton IG live Miss Ellen sambil nangis dia. Oke, DM saya MT7, nama, email, WhatsApp. Bu udah dibahas belum kemarin sih? Bentar ya. Oke, aku jadi keinget mau nge-live bareng William. Kok William aku Mtrade deh, Mtrade. Ini ada Pak Triawan nonton ya. Halo Pak Triawan, apa kabar? Sehat selalu Pak. Oke, nanti di akhir IG live aku akan kasih watchlist guys. Aku akan kasih watchlist. Halo Bill. Apa kabar Bill? Hai, halo Miss. Hai. Bentar. Oke William, aku mau ngobrol sama kamu nih tentang sektor komoditi oil and gas ya, dan juga sektor consumer good pastinya, dan sektor apa lagi ya? Kalau aku bilang sih
batu bara masih bisa di watch. Tapi sebelumnya aku mau infoin, hari Sabtu nanti ada seminar cuantastik ya, Goodbye Sell in May and Welcome June. Gimana sih nanti market di bulan Juni? Nggak terasa nih, udah setengah tahun aja. Ntar nggak terasa udah tahun baruan deh, next year gitu. Nggak terasa umur juga nambah, teman-teman. Semoga duitmu juga nambah dan kebahagiaanmu juga nambah. Teman-teman yang mau join seminar cuantastik, jangan lupa hari Sabtu nanti ya, untuk Cuantastik Sabtu nanti ini khusus untuk VIP user Mtrade, dan teman-teman yang mau join bisa langsung aja ke mtrade.id/cuantastik di situ ya. Langsung aja ke situ. Berbayar sih untuk yang Sabtu nanti ini karena lumayan spesial ya menunya. Oke, Coach William, langsung aja kita bahas untuk sektor komoditi oil and gas. Halo. Halo? Halo. Halo. Ya. Halo Will. Oil and gas, Will. Oil and gas. Iya, Bahas sorry, oil and jaringannya. gas. Kedengeran nggak suaranya? Suaranya Sekarang gimana? kedengeran. Kedengeran nggak? Suara aku kedengeran Oke nggak, ya. Miss? Kedengeran dong. Kamu lagi ngelamunin siapa? Ayo. Oke, oil and gas, Ini Will. kayaknya nge-lag nih. Iya nih. Aku gak direspon nih. Iya, Aku iya, kira iya. kamu ngelamunin siapa. Yuk, 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 yuk. Oke. Eh, Oil and gas ya, gitu ya. Oil and gas sih memang tadi Miss sudah jelasin ya kenapa alasannya oil meningkat 2 hari terakhir, 3 hari terakhir, atau hampir seminggu terakhir. Memang kondisi ini aja deh, kondisi apa tuh pasokan globalnya terbatas. Tadi misalnya udah bilang ada turun 10% ya pasokan ketersediaan dari minyak di US gitu ya menjadi 220 juta US dollar gitu. Jadi memang itu salah satu alasan kenapa harga oilnya bisa meningkat karena seperti hukum ekonomi ada supply and demand gitu. Dan kedua memang di tengah keterbatasan pasokan dari US sendiri ya kita tahu lah ya memang konflik ini kan yang sebagai pemantik naiknya harga komoditi ya. Karena kalau kita lihat secara data historis, kalau ada konflik secara geopolitik, pasti harga oilnya naik. Dan kalau teman-teman perhatikan, ya setelah apa di tengah-tengah isu-isu masih berjalannya konflik antara Rusia dan Ukraina, kemarin itu ada yang baru. Ya kemarin tuh Amerika, China, dan Taiwan juga sudah mulai lagi nih ada tensi geopolitik, tapi memang belum seagresif lah ya, belum seagresif seperti Rusia sama Ukraina gitu. Jadi memang ada yang bilang bahwa konflik antara US, Taiwan, dan juga China ini akan jadi konfliknya Ukraina sama Rusia part 2. Ya, jadi kalau emang itu terjadi tuh bakal bakal kembali berdampak lagi ya terhadap harga minyak pastinya karena setiap ada konflik geopolitik pasti harga oil pasti meningkat gitu. Jadi secara keseluruhan memang kinerja saham oil akan terpengaruh oleh harga oil yang saat ini naik karena faktor-faktor tadi. Nah, bicara tentang saham-sahamnya mungkin ya sekali lagi ya, kalau kita lihat sih memang saham-saham di bisnis upstream, terutama di produksi oil itu pasti akan mendapat benefit lah ya. Yang namanya harga oilnya meningkat, pasti harga jual dari proses pengeboran pasti meningkat juga dan demand-nya meningkat gitu. Jadi secara short term pasti akan ada benefit untuk saham-saham di sektor oil gitu. Cuma teman-teman perlu perhatikan ya sektor oil ini terutama seperti MNDC, seperti Elsa kan lebih ke arah ini ya, ke arah support ya, bisnis minyak ya. Itu biasanya mereka tuh kalau top line-nya bagus tapi bottom line-nya belum tentu bagus. Itu yang perlu teman-teman antisipasi. Kenapa? Karena biasanya biaya modal untuk eksplorasi tambang minyak itu ataupun biaya untuk membuat salah satu infrastruktur minyak ini untuk pengeboran minyak itu gede. Makanya istilahnya itu padat modal. Dan biasanya sebagian besar itu adalah menggunakan utang bank. Gitu. Nah, teman-teman bisa bayangin nggak? Mereka harus menggunakan hutang modal bank besar untuk eksplorasi minyak di tengah isu-isu kenaikan suku bunga The Fed yang saat ini katanya agresif bakal naik dalam beberapa bulan mendatang. Jadi itu yang perlu kita antisipasi di bisnis perminyakan. Artinya gini loh, kesimpulannya, meskipun top line-nya naik, bottom line-nya belum tentu. Nah, ini teman-teman harus perhatikan lagi secara realistis kinerja nanti di kuartal kedua seperti apa, kuartal 3 seperti apa. Yang pasti top line-nya masih akan dapat benefit dari kenaikan harga oil. Gitu, Miss Ellen. Oke. Ini komennya yang aku pin udah aku ilangin ya. Katanya mau lihat wajah gantengnya Coach William. Coach William ini
Ini udah ini loh, udah sold out ya. Oke, sebentar lagi dia akan jadi bapak-bapak, bapak beranak satu. Oke. Thank you. Oke. Will, aku lagi mau ngebahas satu saham masih di sektor komoditi nih ya. Aku suka banget sebenarnya liatin saham ini. Dan ini kemarin aku sempat gambar ini ya, aku ngegambar peta gini kadang bener, kadang enggak. Ya, semoga aja ini ngikutin ya apa yang aku gambar ini. Jadi teman-teman kalau nanya Esa sekarang lagi sideways gitu. eh aku kasih batas atas resisten dan juga supportnya aja. Kalau misalkan dia breakout dari 1310, dia bakalan bisa sampai ke 1525. Tapi jika ESA turun dari 1230, kayaknya kita mesti harus batasi risiko dulu, terutama untuk para trader jangka pendeknya. Nah, pertanyaan aku nih, kan ESA ini kalau untuk tren jangka pendek tuh cukup menarik, tapi untuk jangka panjangnya gimana gitu. Kalau aku sendiri sih masih suka ya, lihat harga amonia juga cukup oke gitu. Ya, William, Halo, halo. William, kamera kamu turunin dikit tuh, kata Bu Ya, Dian Natali. Turunin dikit biar kamunya bisa agak naik, mukanya nggak kepotong gitu. Oke, nah gitu dong. Oke, sip. Ya, Esa, amonia gimana? oke. Kalau teman-teman perhatikan ya, bisnis ESA ini itu kan amonia kan berkaitan sama pupuk ya. Pupuk ini memang salah satu sektor yang menurut aku paling benefit juga lah selama tahun 2021 tahun 2022. Makanya kalau teman-teman lihat itu PT Pupuk Persero ini belum TBK ya tapi ya itu kemarin itu result kinerja 2021 tuh uh, pendapatan penjualan tuh naik signifikan. Karena apa? Karena kebutuhan pupuk selalu meningkat dan kebetulan mereka diuntungkan karena ada kenaikan pada harga minyak oil gitu. Karena amonia sebagian besar bahan bakar itu dari oil gitu. Jadi kalau kita lihat dari kinerja PT Pupuk Persero itu adalah bukti bahwa bisnis dari ESA yang merupakan perusahaan yang memproduksi amonia itu sangat benefit sekali dengan kenaikan harga oil sekarang karena mereka bisa meningkatkan harga jual mereka dan kebetulan kebutuhan pupuk itu selalu meningkat tiap tahunnya. Kenapa? Logikanya gini aja teman-teman. Kemarin tuh kalau misalnya teman-teman ikut public expose-nya Astra Agro, ya itu manajemennya pernah bilang kalau mereka itu lagi menghadapi tantangan baru, ya terutama dari biaya pupuk. Ya biaya pupuk mereka tuh meningkat gitu loh. Lebih dari 50% kalau nggak salah. Itu mereka akui manajemennya gitu. Tapi kan mereka nggak bisa dong menolak menolak nggak ngasih pupuk ke kebun mereka kan kalau produksi CPO-nya mau lancar, tentu mereka harus secara konsisten memberikan pupuk. Jadi mau nggak mau mereka harus beli pupuk dengan harga berapapun, even itu harganya naik banyak. Gitu. Jadi logika itulah yang kita bawa ke bisnisnya ESA. Ya ESA amonia itu sangat dibutuhkan dalam industri pupuk yang tidak bisa dilepaskan dari apa ya tidak bisa hilang demand-nya selalu akan ada terutama untuk bisnis-bisnis di sektor plantation gitu. Jadi kalau teman-teman lihat salah satunya adalah ESA. Kenapa ESA menarik? Ya tadi demand dari amonia sangat luar biasa menarik. Bahkan kemarin M-Trade kita dapat multi ini ya Baker ya misalnya dari ESA ya dari rekomendasi kita ESA Kongres buat teman-teman yang beli ESA dan menurut aku selagi oilnya masih akan terus meningkat selagi demand akan selalu meningkat menurut aku ESA masih akan menarik cuma kita bicara secara valuasi aja ya valuasi kita perlu antisipasi lah namanya saham udah naik banyak downside-nya masih ada. Cuma kalau selagi kita masih bisa perhatikan prospek outlook-nya dengan baik, seharusnya sih masih bisa kita hold. Cuma antisipasi aja di downside dari kenaikan harga saham yang sudah naik terlalu tinggi. Itu sih, misalnya. Iya, syukurin tuh netizen dimarahin tuh sama dua Milauto. Gak konsen aku dengerin belajarnya nih. Belajar teman-teman, ngegosip aja. Antara ngegosip atau ngegodain Coach William. Will, lu udah lama nggak nongol langsung di ini diusilin sama netizen. Katanya suruh bahas S hardware. Oke, tak bahas S hardware. Wes sekarepmu lah netizen. Ini ya, jadi aku bahas deh buat S hardware ya. Ini kita ada gambar ya, ini aku ada gambar angka 960 ini sakti guys. Sekali dia nggak ketembus, dua kali di sini dia nggak ketembus, tiga kali di sini dia nggak ketembus, cuman ngekor doang, empat kali, terus ini 5 kali dia nggak ketembus, artinya 960 ini support yang sangat kuat sekali.
view aku masih sama untuk S hardware. Sorry ya Bill, aku ini loh ngebacain netizen nakal nih loh, netizen. Ya, ini view aku Oke. masih sama untuk jangka panjangnya. Untuk jangka panjangnya, untuk S hardware ini sebenarnya masih menarik secara valuasi juga masih oke. Nanti kalau perekonomian recover, pastinya demand juga akan terus meningkat dan kita juga lihat ya supply chain dan sebagainya ini masih terbatas. Mungkin aku nggak tahu deh sampai ngefek ke ini nggak sih barang-barang dari China masuk ke Indo agak susah gitu atau enggak. Tapi dengan melihat aktivitas perekonomian yang udah rame di mana-mana rame, sekarang kalau ke Jakarta pun ampun-ampunan, macetnya udah luar biasa gitu. Jadi udah nggak berasa pandeminya lagi. Saya percaya ini awal yang bagus untuk S hardware. Jadi buat teman-teman yang mau long term investing sih, menabur sekarang boleh, tapi dikit-dikit aja, nggak usah dipikirin jumlahnya dan jangan banyak-banyak. Kan kayak lagunya tuh lo titik puspa yang zaman dulu. Apa sih? Yuk kita nabung, dia bilang apa? Jangan dihitung lama-lama bisa jadi gunung gitu. Asalkan tahu stop loss aja gitu. Di bawah 950 ini artinya breakdown. Jadi ya kalau teman-teman mau investor setengah trader turun 950 mau cut loss, ya silahkan gitu. Tapi kalau di atas 950 apalagi deket angka 950 itu 950, 960 teman-teman mau masuk dan simpan boleh. Tapi aku nggak bilang bahwa retail ini akan naik cepat, hardware akan naik cepat, enggak, karena sekarang ini temanya dengan kondisi perang Ukraina Rusia dan kemudian kondisi inflasi yang naik, tantangan tapering dan juga tapering dari the Fed dan juga problem supply chain, supply terbatas, kemudian demand-nya naik, ini komoditi yang masih akan naik dan terus naik. Dan kita lihat sekarang tiap hari itu giliran aja kayak coal, oil and gas, metals itu bolak-balik giliran aja kayak gitu. Sementara masih kayak gitu, termasuk juga ESA. Nah sekarang aku akan review untuk sektor, Harum udah bahas nih, sektor cool. Salah satu saham yang menarik adalah saham Indi, di mana dia lagi koreksi normal. Di Untrade ini juga ada beberapa saham yang menarik ya. Indi koreksi normal, kita tunggu di angka 2660. Dia turun dan juga lagi di area support di sini gitu. Mantap Ferguson kata Teddy Poladra. Oke. Jangan mau ngomong S hardware lagi, Will. Jangan mau dijebak sama netizen nih, netizen nakal ini. Ya. Nanti Coach William marah, wow, langsung terbang semua. Oke, William, kita ngelihat sektor komoditi masih menarik nih, gitu. Jadi kita nggak bahas retail dulu ya. Kita ngelihat sektor komoditi masih menarik. Nah, komoditi coal ini gimana? Udah sempat dibahas beberapa hari yang lalu sama Coach Merlin juga, sama aku juga gitu. Kalau menurut William, ini coal gimana nih? Terus pulp and paper sekalian deh, pulp and paper gimana? Mungkin call dulu kali ya. Oke. Sorry ini agak patah-patah di aku sih. Jadi bahas tentang sektor Call. coal ya tadi Miss ya. Oh, Ya, call. oke. Eh, Kalau coal ya teman-teman ya, kalau menurut aku pribadi ya, ini jadi sedikit tambahan aja karena bisa jadi salah, bisa jadi benar juga gitu. Jadi tergantung perspektif teman-teman seperti apa. Kalau aku lihat sih kebutuhan coal itu masih akan atraktif sampai akhir tahun 2022 gitu. Jadi kalaupun nanti harganya turun secara daily, tapi kalau kita compare secara secara tahunan itu pasti akan lebih tinggi daripada yang tahun lalu gitu. Jadi harga price range-nya itu bisa di harga di sekitar 300 itu paling minimal di tahun ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang apakah bisnis call masih atraktif sih masih akan atraktif gitu. Cuma apakah naiknya akan seagresif tahun-tahun sebelumnya sih enggak lagi ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat kenaikan return saham-saham batubara itu udah di setengah jalan ya. Kita bisa melihat bagaimana returnnya PTBA, ITMG, Adaro semua itu sudah naik terlalu tinggi gitu. Jadi ya mungkin aku sih lebih bilang ini lebih karena trading aja ya, terutama manfaatkan volatilitas harga batubara yang kadang naik kadang turun gitu. Jadi kalau untuk investing menurut aku ya mungkin bisa tapi nggak bisa untuk long term lagi gitu. At least 3-6 bulan itu paling maksimal. Karena ya kalau kita lihat sih balik lagi ya, semua saham-saham batubara tuh returnnya udah naik terlalu banyak.
ya mungkin secara jangka pendek masih ada opportunity, tapi nggak dalam jangka panjang sekali ya, karena nature-nya bisnis komoditi ketika harganya naik bisa turun, kok harga turun bisa naik. Nah, sekarang kita sudah di atas harganya, jadi potensial downside-nya masih turunnya masih akan ada lebih besar kemungkinan turun gitu ya. Jadi ya silakan teman-teman, silakan bagaimana perspektifnya terhadap sektor batubara. Cuma menurut aku lebih enaknya di trading aja sih untuk sektor batubara untuk saat ini. Itu sih misalnya. Oke, sell in May atau serok in May? Telat, bulan Mei juga udah habis. Oke, nonton IG Live aja lah tiap hari. Eh, baiklah, baiklah. PTBA mau masuk takut kena dividen hunter. Udah dibahas PTBA, tunggu koreksi aja, guys. Sektor transportasi, gimana nih transportasi? Aku mendingan kapal-kapalan deh, bahas perkapalan lagi yuk. Will. Ya, sorry Miss, patah-patah. Will, Aku kapal berusaha nih Will. dengarkan. William nih kayaknya lagi ngelamunin seseorang nih. Will, kapal Will. Woi, Bentar-bentar woi. ya. Bentar-bentar, aku perbaiki jaringan bentar. Ya, gimana Miss? Sorry. Kapal Will, kapal nih, neng. Kapal. Baiklah sambil nunggu William perbaikin jaringan. Ya, ini Temas masih menarik sih, cuman liquidity-nya agak kurang, jadi tunggu retracement-nya aja sih ya. Terus tadi ada yang nanya bull gimana? Bull hari ini turun, cuman dia masih di atas area sideways-nya. Masih di atas area sideways-nya di sini. Nah, jadi masih oke, masih aman. Terus kemarin, enggak lah, aku nggak ngamuk lah, aku baik. Ini kalau Pak Triawan aku ajak nge-live mau nggak ya? Oke. Halo, sorry. Jaringannya buruk nih Iya. seriusan. Nggak tahu. Perkapalan. Sampai garuk-garuk loh. Oke. Gimana kapal? Oke. Perkapalan ya. Jadi gini aja sih, kalau teman-teman perhatikan ya, perkapalan itu sebenarnya sudah kenapa bisa naik banyak, alasannya sudah kita ceritakan di artikel yang hari ini baru dirilis. Ya, teman-teman silakan langsung ke Mtrade, nanti cek ada artikel baru itu saya sendiri tulis kenapa harga saham perkapalan bisa naik 500% gitu ya. Bahkan kalau kayak Temas itu kalau kita bandingkan tahun lalu itu udah naik 16 kali lipat loh teman-teman. Jadi ini bisa disebut sebagai abnormal return ya di sektor perkapalan. Nah, balik lagi pertanyaan adalah kenapa sih sektor perkapalan lagi hot sekarang gitu? Jadi sumber gosip lah. Kenapa? Karena ada faktor kenaikan tarif kontainer ya. Tarif kontainer ini meningkat. Kenapa? Karena bisnis sektor perkapalan ini, kalau misalnya teman-teman perhatikan, itu bisnis oligopoli. Artinya pemain-pemain industri itu terbatas. Ya kok teman-teman sebutkan pemain-pemain lokal, perusahaan-perusahaan lokal uh, di sektor peti kemas pasti sangat dikit sekali gitu ya. Jadi dengan keterbatasan dari perusahaan-perusahaan ini, mereka tuh bisa menentukan sendiri tarif mereka seenaknya. Dan kebetulan memang supply chain secara global kan lagi terganggu ya. Jadi memang kalau teman-teman lihat China kemarin sempat lockdown, jadi produksi sempat terhambat. Lalu kalau kita lihat juga beberapa perusahaan perkapalan semua dari China juga sebagian besar gitu ya. Jadi keterbatasan perkapalan itu membuat banyak sekali kapal-kapal itu juga ikutan tutup gitu ya, ikutan terhambat sehingga itu membuat tarif kontainer meningkat. Jadi secara garis besar yang membuat kenaikan saham perkapalan hanya di faktor tarif kontainer yang meningkat. Nah, kalau teman-teman lihat ya bisnis-bisnis di perkapalan di kuartal 1 kemarin itu naiknya luar biasa besar sekali dari sisi penjualan sama laba. Ya semua faktor dari kenaikan dari kontainer. Dan kelihatannya ya tarif kontainer ini masih akan naik sampai akhir tahun 2022. Kenapa? Karena ya tentu keterbatasan dari kontainer ini masih akan terjadi sampai akhir tahun 2022 nanti. Jadi kinerja SMDR potensi masih akan bagus gitu ya. Jadi menurut aku kalau kita lihat secara bisnis menarik, tapi kok kita lihat ya, kan Temas kan udah naik 16 kali lipat ya kalau kita bandingkan 1 tahun lalu ya. Lalu SMDR udah naik 10 kali lipat. Menurut aku sih agak terlalu riskan sih untuk bisa masuk sekarang karena takutnya kita jadi FOMO gitu ya. Kenapa jadi FOMO? Karena
China-nya udah mulai reopening nih teman-teman. Ya ketika China udah mulai reopening, ada kemungkinan besar supply dari kapal peti kemas itu akan mulai normalisasi lagi. Kalau itu terjadi, tarif kontainer bisa turun dan itu bisa menurunkan kinerja dari ataupun ada normalisasi dari kinerja perkapalan gitu. Jadi saran aku sih jangan ngejar kapal, jangan ngejar ini ya, ngejar ngejar harga Jangan lah sekedar gitu ya. Masih kapal. banyak saham-saham potensi di sektor Oke. lain. Baik, 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 baik. Oke deh, oke deh. Aku mau jawab pertanyaan netizen. Ada yang nanya, kalau mau beli Java atau Cepin gimana buat jangka panjang? Disclaimer ya guys, aku lebih suka BC. Cuman BC ini juga aku belinya nggak sekarang, udah belinya pas dia lagi di sideways ini dan aku ada ajak-ajak juga, dan kemarin juga aku ada bahas sebenarnya secara fundamental BC itu gimana. Mungkin teman-teman lihat aja lah kemarin atau join M-Trade, besok dibahas di morning briefing deh, tolong besok bahasin BC ya, kayak kemarin yang aku bahas itu William bisa diulang gitu. Kok besok sih, Jumat Jumat morning briefing ada aku hopefully. Diusahakan Jumat morning briefing ada saya. Cie, ada Ellen. Emang kalau ada Ellen kenapa ya? Oke, jadi kita expect sebenarnya BC ini kalau misalkan ada koreksi sampai 1665, ini angka yang sangat bagus sekali di support gitu. Cuman ya kayaknya belum tentu bakalan bisa turun sampai di situ sih guys gitu. BC ini aku hold buat jangka menengah panjang, disclaimer on, dan jangan all in. Jangan all in. Pokoknya disclaimer ya, jangan all in dan dikit-dikit aja masuknya. Yang mau masuk nunggu nawar sekitaran level 1665 atau 1700-an karena liquidity-nya dia kecil, belinya nggak boleh langsung hajar sekali. Cara beli saham yang kurang liquid tapi trennya bagus, fundamentalnya bagus adalah akumulasi beli dikit-dikit gitu. Oke, jadi saham ini menutup perjumpaan kita malam hari ini. Pastinya aku mau kasih giveaway buat 5 orang yang beruntung. Aku mau kasih satu pertanyaan. Tadi aku ada sebutin tentang 2 saham dari sektor komoditas oil. Sebutin dong 2 saham itu yang benar. Tolong disebutin nih, William bantu aku sebutin pemenangnya siapa. Sambil nunggu teman-teman jawab di sini, aku mau kasih pengumuman bahwa hari Sabtu nanti ada seminar cuantastik ya. Jadi teman-teman bisa join ke mtrade.id/cuantastik. Teman-teman bisa juga langsung